Dipersembahkan oleh ada 41 daerah pada Pilkada serentak 2024 yang hanya diikuti oleh calon tunggal, sehingga otomatis calon tunggal itu akan bertarung melawan kotak kosong. Jumlah daerah dari sisi ambang batas memang sangat memungkinkan banyaknya alternatif calon yang bisa berkontestasi dalam pilkada tahun ini. Tetapi tentunya karena partai politik selalu berorientasi pada kemenangan, maka partai politik terkadang menghindari kekalahan. Ini yang saya kira perlu untuk diatur, karena tidak ada aturan, maka partai-partai ini hanya ada kecenderungan berkongsi dengan satu kekuatan, berkongsi dengan figur kunci yang kemungkinan dinilai akan memenangkan pertarungan. Tapi kan ini tidak sehat secara demokrasi. Ya memang kenyataannya di lapangan seperti itu. Itu juga kotak kosong pun juga ada proses demokrasinya. Saya kira dari 500-an pilkada yang kotak kosong 40-an, saya kira ya itu kenyataan demokrasi di bawah seperti itu. Kita meminta kalau nanti misalnya kotak kosong menang, harus dipersiapkan paling lambat 1 tahun udah harus ada pilkada lagi di daerah. Baik, Pak Pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir 5 narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kanan saya sudah ada anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, ada Bang Ahmad Riza Patria. Selamat malam, Bang Riza. Malam. Berikutnya ada juru bicara Pilkada PDI Perjuangan, Seno Bagoskoro. Selamat malam, Mas Seno. Malam, Mbak Sylvia. Ya, selanjutnya juga ada Ketua Komisi 2 DPR RI fraksi Golkar, Bang Ahmad Doli Kurnia. Bang Doli, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Dan di sebelah kiri saya sudah ada dosen pemilu Universitas Indonesia, Mbak Titi Anggraini. Selamat malam, Mbak Titi. Malam, Mbak. Dan di dekat saya ada pakar komunikasi politik, Mas Hendri Satrio. Mas Hensat, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih semuanya sudah hadir di kontroversi malam hari ini. Saya ingin langsung ke Mbak Titi dulu. Mbak Titi, kalau makin banyak kotak kosong pada Pilkada serentak 2024, itu salah siapa sih? Ya, sebenarnya di Pilkada serentak 2024 jumlah pilkada calon tunggal versus kotak kosong itu berkurang kalau dikomparasikan dengan daerah-daerah yang pilkada serentak sebelumnya. Jadi Pilkada serentak 2024 itu pengulangan dari daerah yang pilkada 2017, 2018, dan 2020. Antara rentang 2017 sampai 2020, 545 daerah, ada 50 daerah yang calon tunggal. Nah sekarang di 2024 dari 545 daerah 41 itu 7,50 sekian persen. Kalau 2017 sampai 2020 9,18%. Kemungkinan akan berkurang lagi karena ada surat terbaru dari KPU nomor 2038 yang mengatakan kan sempat perpanjangan nih ditolak-tolaki oleh KPU daerah. Itu diminta untuk diproses lagi. Kita berharap dari 41 itu makin turun karena ada 8 daerah yang dalam pantauan itu bisa bertambah calon lebih dari 1 begitu ya. Kalau 41 dikurangi 8 berarti sekitar 33 ya calon tunggalnya. Tapi ini tetap jadi catatan karena kenapa? Mbak Sylvia, ada perubahan pola. 2015 saat calon tunggal pertama kali hadir, justru itu MK ingin menjaga hak untuk memilih dan dipilih. Karena pada waktu itu partai-partai melakukan blocking politik supaya tidak ada calon selain calon yang sudah mendaftar yang kebanyakan petahana
dengan harapan pilkadanya ditunda ke pilkada serentak berikutnya. Makanya di 2015 calon tunggalnya itu hanya didukung oleh 3 partai, 2 partai, dan bahkan ada yang hanya didukung oleh 1 partai. Tapi setelah 2017, setelah pilkada berikutnya 2017, polanya berubah. Kalau sebelumnya calon tunggal itu adalah memang betul hegemoni petahana yang tidak mampu dihadapi oleh partai-partai lain, 2017 menjadi pola borong partai. Sehingga kemudian yang ditangkap adalah menghindari kompetisi bersama calon, mengamankan kemenangan, karena lebih mudah mengamankan untuk mendapatkan dukungan secara mayoritas daripada bertaruh terhadap suara pemilih. Berarti bisa dibilang salah partainya? Oh, jelas itu. Salah koalisi partai karena menghindari kompetisi. Tetapi ada memang pola yang juga kita harus objektif ya. Di beberapa daerah partai pragmatis karena melihat ada kepala daerah yang sangat berprestasi, kinerjanya baik, elektabilitasnya tinggi, dan pembangunannya bisa dirasakan. Jadi partai itu berhitung, daripada kami mengusung calon lawan juga pasti kalah, apalagi habis babak belur selesai pilpres dan pileg begitu ya. Ya sudah ikut koalisi besar saja nih, perahu besar, mengusung calon yang tadi popularitasnya tinggi, pembangunannya terasa. Tetapi memang itu menjadi catatan tersendiri. Ada motif pragmatis juga ya. Betul. Tapi tidak dipungkiri nih, Bang Doli, bahwa di Pilkada Serentak 2024 ada motif pragmatis memang karena memang sudah ada paslon yang begitu kuat, kita usung saja sudah pasti menang, tapi ada juga motif untuk menjegal lahirnya lawan lain di Pilkada Serentak. Jadi itu salah partai ketika partai tidak mampu bersaing atau tidak menginginkan persaingan dengan ada lawan lain di kompetisi pilkada ini. Pertama, kita nggak bisa mengeneralisasi ya, kita harus lihat case per case gitu. Tapi yang mau saya sampaikan begini, belum tentu fenomena calon tunggal berhadapan kota kosong ini itu sesuatu yang negatif, belum tentu buruk juga gitu ya. Jadi kita juga jangan memprejudis gitu. Kalau kita lihat data ya, kemarin yang tahun 2020 itu ada sekitar 25 yang kota kosong. Dan orang-orang yang menang terhadap kota kosong itu adalah kepala-kepala daerah yang kita bisa lihat berprestasi juga begitu loh. Ya, contohnya kalau dari teman-teman PDI ada di Badung, Semarang gitu ya. Kami ada di Goa gitu. Itu mereka cukup capable selama memerintah. Yang hasil dari mereka menang lawan kota kosong. Nah, yang kedua, kota kosong ini kan semuanya proses akhir dari tahapan yang cukup panjang gitu ya. Kalau kita bicara tentang kemungkinan di satu daerah itu muncul banyak pasangan calon, fasilitas regulasinya udah cukup. Beda dengan pilpres, pilkada ini ada kesempatan buat calon independen untuk bisa daftar gitu ya. Nah kemudian yang kedua, soal ambang batas kemarin, walaupun kemudian sangat mepet gitu dengan pendaftaran, itu dimungkinkan juga untuk muncul banyak calon yang baru gitu. Nah, tapi kemudian ada 2 problem menurut saya ya. Ini pengalaman saya selama menangani pemenang pemilu di 2-3 kali pilkada. Pertama, ada memang daerah-daerah yang nggak mudah mencari tokoh figur yang merasa mereka punya kapabilitas untuk maju dan mendapat kepercayaan dari publik gitu. Nah, ini problem siapa? Ya oke lah, mungkin kaderisasi atau kemudian pembinaan penciptaan kultur yang kondusif untuk munculkan tokoh dari partai politik mungkin masih kurang di daerah itu. Kegagalan kaderisasi harus diakui ada. Ya bisa jadi, ya tapi juga gini, itu tidak bisa disalahkan dengan partai politiknya aja. Misalnya kan banyak juga calon yang muncul dari birokrasi. Nggak ada juga birokrat yang merasa punya kapasitas untuk tampil jadi tokoh dan mendapat dukungan dari masyarakat. Masyarakat juga nggak beri kepercayaan kepada tokoh-tokoh itu. Satu. Yang kedua, ada juga kadang-kadang di satu tempat kita punya figur yang bagus-bagus gitu ya. Tapi mereka sadar bahwa politik di Indonesia ini mahal, pemilu di Indonesia ini mahal, harus menyiapkan sekian logistik segala macam. Jadi dia urung, waduh ini kita nyari duit dari mana gitu. Nah jadi masalahnya juga kompleks, nggak bisa disalahkan kemudian soal partai politik. Nah ada yang menarik nih, tadi kalau misalnya Titi bilang ada partai-partai politik yang berlomba-lomba mendukung petahana, memangkas calon yang lain. Saya punya pengalaman
ya, baik sekarang maupun yang di 2020, ada partai-partai politik yang sepakat asal jangan incumbent yang maju. Nah, jadi mereka menemukan tokoh yang mereka menganggap ini si petahananya ini, waduh ini nggak bener nih. Dia malah berusaha untuk mengumpulkan, mengonsolidasi semua partai. Jadi artinya membuat reaksi yang mereka, udah kalau gitu kita cari figur baru aja. Itu terjadi, gitu. Dan kota kosong juga, gitu. Nah, jadi menurut saya sekali lagi di awal nggak bisa generalisasi. Kita harus case per case lihatnya, dan nggak bisa. Intinya tidak bisa sepenuhnya disalahkan ke partai politik. Ya nggak bisa. Jika terjadi fenomena calon tunggal, Mas Hensat, Anda sepakat bukan sepenuhnya salah partai politik, harus dilihat case by case. Gini, kalau kita lihat pilkada itu sebetulnya kan bisnis harapan tuh. Jadi ada hitungan bisnisnya yang ngejual harapan ke rakyat. Yang paling bisa diterima lah harapannya itu paling bagus tuh biasanya dia yang menang. Nah, jadi memang di dalam pilkada ini akhirnya banyak yang juga berpikiran pragmatis karena bisnis tadi kan. Daripada saya zong, saya nggak usah maju deh, saya tetap di DPR, saya tetap di DPRD. Atau misalnya seperti Bang Doli sampaikan tuh yang terjadi juga. Pokoknya daripada si incumbent, mendingan kita matikan dia, kita munculkan lagi orang baru. Orang baru misalnya yang lebih bisa diatur dan daripada incumbent. Kita aja yang baru, kira-kira nah gitu, gitulah kira-kira. Ini incumbentnya nggak bisa diatur nih, kita cari aja yang baru lah gitu. Ya, dan itu emang terjadi. Itu terjadi kan, makanya menurut saya kalau kita bicara kota kosong itu, kita juga mesti bicara tentang ambang batas atas. Nah itu mungkin yang belum pernah dibicarakan ya Bang. Ini oke lah kita, dan batas bawahnya itu 6,5, 7,5, 8,5. Tapi harus ada ambang batas dong, 30% misalnya. Supaya tidak diborong semua tiket itu sampai 16 partai politik, iya, bahkan 18. kalau misalnya nanti threshold disepakati 0% pun, itu tetap harus ada ambang batas atas. Sehingga orang nggak bisa main borong semua. Keroyokan. Dan akhirnya yang nggak ada calon lain. Justru yang menarik pada saat sekarang ada yang mengajukan ke MK, kota kosong harus tetap ada. Berapapun calonnya harus ada kota kosong. Ini kan untuk menerjemahkan atau memberikan aspirasi bagi orang yang pokoknya saya nggak mau yang itulah. Saya mau yang baru, saya mau yang lain aja karena jagoan saya nggak ada. Maka harus ada kota kosong. Maka si kota kosong ini kan diterjemahkan sebagai bagian dari demokrasi juga nantinya. Nanti kita dalami lebih jauh soal uji MK itu, Mas Hensat. Tapi berarti Anda sepakat bahwa fenomena kota kosong tidak bisa sepenuhnya disalahkan partai politik? Ya, oke. Oke ya, sepakat ya. Kok tumben gampang sekali sepakatnya Mas Hensat? Ya kan mau ini kan. Tapi pemirsa, kami harus jelaskan dulu ya bahwa Pilkada Serentak 2024 bakal terasa hambar sebetulnya di 41 daerah. Mudah-mudahan bisa berkurang 41 daerah ini karena hanya ada satu pasangan calon yang ikut pilkada. Artinya saat pencoblosan 27 November nanti pemilih hanya punya dua alternatif, memilih calon tunggal atau kota kosong. Kita akan lihat dari 41 daerah dengan kota kosong itu sebetulnya ada di mana saja sih daerah-daerahnya. Ini sudah kami petakan, 41 daerah itu tersebar hampir dari Sabang sampai Merauke ya. Tapi kalau mau kita tarik lebih spesifik, ada satu di antara 41 ini yang merupakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, yaitu ada di Papua Barat. Sisanya ini tersebar di mana di Pulau Jawa juga banyak, ada 5 kota, totalnya ada 35 kabupaten juga yang sejauh ini akan menyelenggarakan pilkada dengan calon tunggal melawan kota kosong. Nah, dari 41 daerah dengan kota kosong ini ternyata 33 diantaranya itu diikuti oleh calon tunggal yang merupakan petahana. Jadi bisa kita bayangkan betapa dominasi dari calon petahana ini begitu besar sehingga akhirnya tidak ada pesaingnya di daerah-daerah tersebut. Berikutnya kita akan lihat bagaimana fenomena munculnya calon tunggal di Pilkada Serentak sebetulnya sudah terjadi sejak tahun 2015. Kita lihat perbandingan jumlahnya di tabel ini. Di 2015 kita juga harus melihat ya peserta pilkada yang ada di tiap tahun itu berbeda. Di 2015 ada 269 daerah dan daerah dengan kota kosong 3. Berarti presentasinya kecil sekali sebetulnya. Kemudian 2017 101 daerah, 9 daerah dengan kota kosong. Lanjut kita ke tahun 2018 naik menjadi 16 daerah karena memang daerah peserta pilkadanya juga naik menjadi 171. Kemudian di tahun 2020 ada 270 daerah peserta pilkada dan daerah dengan kota kosongnya 25 daerah. Dan untuk Pilkada Serentak 2024 memang paling banyak ini daerahnya dibandingkan dengan pilkada-pilkada serentak lainnya.
Ada 545 daerah, sehingga jumlah daerah dengan kota kosongnya juga terlihat lebih banyak ya dibandingkan yang lain, karena peserta daerahnya itu banyak, 41 daerah. Tapi mudah-mudahan bisa berkurang jumlah ini karena ada masa pendaftarannya yang ternyata diperpanjang oleh KPU. Tapi pertanyaan saya kembali ke Mbak Titi, menurut Anda apakah setiap pilkada serentak memang kita sudah lihat muncul fenomena kota kosong. Tapi kenapa kemunculan kota kosong pada pilkada serentak 2024 ini kental dengan aroma kesengajaan? Sengaja dibuat tercipta kota kosong. Iya, tadi Bang Doli juga sudah menyebutkan intensi itu salah satunya karena tidak menghendaki incumbent atau petahana. Cara satu-satunya mengalahkan petahana yang dilalanya tidak disukai oleh partai, tapi ternyata elektabilitasnya tinggi. Nah, itu adalah dengan blokir akses pada pencalonan. Itu ada motifnya. Yang kedua tadi, fenomena memang ada kepala daerah yang populer, yang elektabilitasnya tinggi. Itu harus diakui ya. Kita sebut saja branding misalnya. Eri Armuji di Surabaya itu sangat tinggi elektabilitasnya. Jadi partai juga merasa ya sama saja sia-sia kalau melawan orang yang 80% sudah punya potensi keterpilihan. Hitungan bisnis juga ada tuh. Di situ kan jadinya. Nah, ya betul. Termasuk ya yang kemudian lebih baik kita kompromi, nanti bisa mendapatkan konsensus tertentu, ya mana tahu begitu ya. Nah, yang berikut adalah putusan MK. Memang datangnya cukup terlambat, tapi itu kontributif mengurangi calon tunggal. Saya terkejut Bang Doli dengar data dari Pak Rahmat Bagja Bawaslu, kalau tidak ada putusan MK, calon tunggal itu potensinya di atas 100 katanya. Nah, lalu yang kemudian memang kalau kita lihat pola mayoritas dukungan calon tunggal ini, jumlah partainya itu di atas 10. Bahkan ada yang 16, 15, 18. Jadi upaya itu memang kan ingin mengerem akses kepada pencalonan supaya yang lain tidak dapat tiket. Jadi memang motifnya setengah-setengah. Ada yang untuk memastikan bahwa kompetitor lawan, kalau dalam praktek demokrasi Yunani kuno itu disebut dengan ostracism. Ostracism itu adalah pengucilan, pembuangan calon yang punya potensi menang, jangan sampai dia bisa masuk arena, kita tutup nih arenanya. Dan seperti itu terjadi di Jakarta ya. Saya harus tanya ke Bang Riza dan juga Mas Seno, tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Kontroversi akan kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh kopi nomor 1 favorit semua orang, rasanya nikmat, gak bikin kembung dan pasti selalu bikin kita happy. Pemirsa di rumah jangan lupa selalu stok Luwak White Coffee. Luwak White Coffee, kopi nikmat, nyaman diminum. Kita lanjutkan lagi kontroversi pemirsa. Bang Riza, tadi pertanyaan saya sebelum jeda adalah apakah yang tadi disebutkan oleh Mbak Titi bahwa salah satu motifnya adalah bagaimana mengumpulkan, memborong semua tiket demi menjegal lawan yang sebetulnya punya suara atau elektabilitas tinggi untuk maju. Seperti yang terjadi di Jakarta ketika RK Suswono memborong 15 dukungan dari partai politik dan mengakibatkan ada paslon, ada calon sebetulnya yang elektabilitasnya tinggi, sebut saja Anies Baswedan, itu tidak jadi mendapatkan tiket. Ya, yang pertama bahwa ya setiap partai ingin kader terbaiknya tampil. Kedua, kami di KIM ingin mendapatkan banyak kepala daerah agar sejalan dengan pemerintah pusat. Yang ketiga, kami punya calon yang punya kemampuan prestasi yang baik, yang kami yakini bahwa bisa menang. Dan faktanya ternyata memang banyak partai yang ingin bergabung. Karena partai kan juga membuat hitungan dan kalkulasi. Apakah pasangan yang kita usung ini punya peluang menang atau tidak. Jadi kasus di Jakarta tidak bisa serta-merta ingin menghalangi pasangan lain untuk tampil. Tidak serta-merta tapi ada sedikit saja misalnya kontribusi itu. Ya silakan, masyarakat mungkin secara awam melihat, wah kalau banyak begini berarti ada yang tidak berkesempatan. Sebenarnya kalau kita kembali pada regulasi pilkada ini sudah luar biasa. Nah, sejak awal saya dulu ikut membuat,
bahwa kita beri kesempatan independen, ya. Kemudian juga terus pelan-pelan diturunkan. Kami di Gerindra waktu itu malah, Mbak Titi tahu, memperjuangkan malah sampai 0%. Untuk pilkada di pilpres, di parlemen. Kembali lagi Bang Riza, untuk pilkada Jakarta, jadi ada kesengajaan atau tidak untuk menjegal satu calon? Tidak ada keinginan atau niat seperti itu. Justru kami melihat bahwa banyak sekali yang ingin bergabung, ya. Ya hampir semua ingin bergabung sebetulnya, dan faktanya kan memang kita mendapatkan 15 partai ya, termasuk yang non-seat ya, non-parlemen begitu. Nah, di Jakarta kemudian juga di daerah yang hampir nih Bang Riza menjadi calon wali kota Tangerang Selatan, itu hampir loh terjadi calon tunggal ya Mas Eno ya. PDIP itu nyaris tidak bisa mencalonkan di Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur kalau tidak ada putusan MK. Betul. Nah pertanyaan saya, apakah PDIP ini memang merasakan sendiri ada praktik yang namanya koalisi partai itu memborong seluruh tiket memang sengaja untuk menciptakan calon tunggal? Oh ya, kalau kita bicara judul malam ini ya Mbak, pilkada agak lain, itu saya jadi ingat dan susah untuk menghindarkan memori saya tentang lagu yang agak lain itu. Mau nyanyi? Ya, agak lain kamu itu kan. Itu yang viral beberapa waktu yang lalu pada saat pagi hari Bang Hensat ikut demo di DPR waktu itu. Jadi susah untuk tidak mengingat kembali bahwa itu ada putusan MK di sana yang menyebabkan pilkada kita kali ini menjadi jauh lebih kompetitif karena ambang batasnya diturunkan dan memungkinkan bagi kami untuk bisa mengajukan calon di banyak tempat. Dan jika bicara tentang spirit agar kemudian tidak terjadi satu blokade politik, agar kemudian misalnya kami sebagai partai tidak bisa mengusung calon karena memang secara threshold ambang batas kita tidak cukup, faktanya memang setelah itu dimungkinkan secara konstitusional untuk kami mengajukan, di provinsi-provinsi besar misalnya yang ikonik seperti yang disebutkan Mbak Sylvia tadi di Jawa Timur, di Jakarta, di Banten bahkan, kita mengajukan nama-nama calon kami sendiri, terlepas dari apakah itu dianggap tidak populer pada waktu itu, tetapi kami dapat mengajukan calon sendiri dan membuktikan bahwa kita berani anti mainstream. Dan hingga hari ini kami komit pada semangat itu. Artinya jika di dalam beberapa situasi kami mengajukan calon tunggal pun, misalnya di satu daerah, itu juga tidak terlepas dari sebuah logika yang saya kira rasional ya. Artinya kalau bicara Surabaya misalnya, Jawa Timur banyak sekali calon tunggal tadi. Ada Surabaya, ada Trenggalek, kemudian Gresik dan lain sebagainya. Yang mana mayoritas ini memang kader kami. Jadi di Surabaya Eri Armuji, Mbak Titi tadi menyebutkan, dua-duanya kader kami. Dan secara elektabilitas memang surveinya sangat tinggi. Di Trenggalek juga sama, secara elektabilitas surveinya sangat tinggi. Nah tentu saja bukan menjadi suatu kepentingan kami dong untuk mengajukan nama lain hanya semata-mata demi menghindari calon tunggal. Maka logikanya harusnya ada dong kekuatan poros politik lain yang berani untuk menantang kekuatan ini. Kalau tidak ada ya masa kami mau tolak pada saat ada partai politik lain yang bergabung dengan kami. Sehingga pada saat akhirnya kesimpulan yang kami lakukan adalah kami mengusung calon yang berkesimpulan sebagai calon tunggal. Tentu itu bukan suatu upaya untuk kemudian mengebiri kesempatan politik calon lain. Tapi ini karena memang logika rasionalnya secara kualitatif ini masuk akal. Di Jakarta juga sama. Ya, kalau contohnya Surabaya kita bisa memahami ya ketika memang petahana punya elektabilitas yang begitu tinggi, Mas Hensat, wajar kalau misalnya yang lain susah nih untuk mencari penantangnya. Tapi kalau di Jakarta kan sebaliknya. RK elektabilitasnya bukan tertinggi, tapi justru elektabilitas tertinggi itu tidak dicalonkan. Tidak ada yang mau mencalonkan. Itu fenomena apa kalau untuk mendeskripsikan apa yang terjadi di Jakarta? Iya, pastinya kan juga partai politik nggak pengen mencalonkan sosok pemimpin di daerah yang ntar nyusahin dia juga gitu. Kan mereka punya otoritas untuk mereka punya otoritas untuk menentukan siapa yang bisa maju dan tidak gitu. Karena mereka punya otoritas, pasti dipilih yang nggak akan ngegangguin mereka juga nantinya. Bayangkan kalau ada orang dikasih rekomendasi, kemudian di 2029 jadi lawan lagi, kan repot, panjang urusannya. Jadi lebih baik dipilih orang-orang yang masih dalam kontrol dan masih dalam, kalaupun nakal ya jenisnya kenakalan remaja lah. Gitu ya, bukan nakal bakal jadi lawan gitu. Tapi tentang keberanian para calon-calon pemimpin di daerah ini juga patut juga diacungi jempol. Ada memang yang ya udahlah, karena tadi hitungan bisnis harapan kan dia nggak dapat sponsor, nggak dapat donor,
udah jual-jual macam-macam kelihatannya hitungannya kalah, udah nggak usah. Tapi ada juga yang nekat gitu, yang penting maju aja dulu. Itu juga banyak dan itu yang perlu diapresiasi, yang partainya tuh pas banget lah hitungannya 7,5%, dia 7,8 gitu. Akhirnya maju juga. Nah, itu kan sebetulnya harusnya diapresiasi oleh masyarakat tuh. Kalau kenapa dia berani maju? Karena pasti ada hitung-hitungan bahwa dia merasa masyarakat ada di belakangnya. Maka dia cuma ada 2 partai politik, 3 partai politik, ya walaupun jauh hitung-hitungannya dia maju aja karena dia percaya. Nah, masalahnya tidak banyak orang-orang yang punya kepercayaan diri seperti ini gitu. Dan akhirnya ujung-ujungnya yang mengharapkan parpol lagi. Ada kan juga parpol yang udahlah yang penting daripada kita ikut orang nggak menonjol, lebih baik ya udah siapa ini si A mau maju sendiri, hitungannya cukup, ya udah sini saya kasih rekom. Ada juga yang begitu. Yang gampang Pak Silvi yang sampaikan Mbak Mega, nurut nggak? Nah itu dia nih. Kalau bahasa emak-emak kan itu dilihat dari kalau keberanian itu dilihat dari seberapa jauh nanti mereka mau mencapainya gitu. Tapi saya juga jadi ingin bertanya ya, kalau ukurannya salah satunya adalah nurut atau tidak, bukankah itu juga agak bahaya Bang Doli ketika nurut tapi nurutnya sama elit gitu loh, bukan nurut karena aspirasi rakyat. Makanya akhirnya yang dimajukan adalah calon-calon yang dianggap hanya akan nurut oleh kepentingan elit. Itu bukannya bahaya ya Bang? Dan saya kira juga bukan itu yang jadi motivasinya. Ya, kita kembali aja kepada hukum kompetisi ya. Pilkada ini kan kompetisi dan yang mengusung itu adalah partai politik. Memang ada diberi kesempatan rakyat untuk mengusung calon independen gitu. Nah, kalau hukum kompetisi itu kan bagi kami misalnya, dan saya kira sama dengan partai politik yang lain, kita punya kepentingan untuk bagaimana setiap daerah itu kita punya calon, apalagi kalau berasal dari kader partai kita gitu. Nggak ada itu. Dan kita ini dalam konteks ini juga nggak mudah loh nyari bisa ada punya calon yang berasal dari kader atau yang kemudian misalnya ada yang dari netral kita kaderkan gitu, itu juga nggak gampang. Nah, terutama tadi misalnya ke depan selain soal ambang batas, itu soal kemungkinan peluang anggota DPR untuk maju tidak mundur, itu juga perlu dipertimbangkan. Karena kami punya kader-kader bagus, udah punya pengalaman elektoral, dikenal orang, dia selama jadi ketua DPR itu juga dianggap cukup capable gitu. Nggak bisa maju gara-gara harus mundur dari anggota DPR. Dan kemudian belum jelas karena tadi misalnya biayanya mahal gitu ya. Daripada zong 2 kali. Daripada zong 2 kali, yang dari dapat lepas, yang mau diambil belum tentu dapat, ya udah aja gitu. Satu. Yang kedua, tentu juga semua yang berkompetisi ingin menang. Ya. Nah, ingin menang itu ya tentu bagaimana tadi kan selalu saya katakan menang di pilkada ini ada 2. Pertama, at the end nanti itu yang menangkan hati rakyat. Bagaimana supaya calon kita ini diterima dan didukung oleh rakyat, dipilih oleh rakyat. Yang kedua adalah dia bisa kita calonkan, gitu ya. Dia bisa kita calonkan, dia tentu harus ada gabungan partai politik. Ini yang kemudian dilakukan oleh partai-partai politik meyakinkan, ini kami punya kader baik, mau nggak kalian untuk bisa mendukung bersama-sama gitu. Nah, pertanyaan Bang Doli, pertanyaan saya adalah, apakah memang untuk di Jakarta case-nya adalah koalisi partai itu kecenderungannya adalah memilih calon yang dianggap bisa nurut dengan kepentingan mereka, dengan kemauan mereka yang ada di RK Suswono. Tapi beda lainnya dengan Anies Baswedan yang anggap tidak bisa nurut nih kalau misalnya dia yang dicalonkan. Apakah itu problemnya yang terjadi di Jakarta? Enggak, saya kira bukan soal nurut nggak nurut ya. Ini kalau bicara misalnya Jakarta ya, Koalisi Indonesia Maju. Saya selalu juga bisa menjelaskan begini. Kami yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju ini punya kesepakatan, punya kesepahaman bahwa cerita sukses di Pilpres kemarin ini hendaknya bisa kita rawat harmonis selama 5 tahun, ya. Untuk apa? Untuk mensukseskan pemerintahan Pak Prabowo dan Gibran. Nah, cara mensukseskannya itu adalah bagaimana supaya semua ya visi misi pemerintah pusat itu juga sama bisa diterjemahkan di daerah. Nah, makanya linear gitu antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Makanya kami juga punya kepentingan bahwa calon-calon yang kita usung di KIM ini adalah yang punya visinya sama. Bahasa gitu lain dari bukan, nurut, bukan linear. Nurut. Bukan nurut. Ya. Iya, bukan. Kalau nurut itu ya apa ya, terlalu simplifikasi. Tapi kan gini Bang, harusnya kalau dia udah jadi gubernur, udah jadi bupati wali kota, kan dia harus linear dong. Kan kalau nggak mau linear, potong aja APBD-nya.
nggak usah digelontorin. Itu lebih bahaya daerah lagi. gitu. Oh gitu ya? Iya dong. Masa nanti mau merusak pembangunan gitu. Nggak, karena maksud saya kalau mereka sudah jadi gubernur harusnya kan udah pasti linear, nggak mungkin jadi oposisi. Gini, maksudnya kan gini, kita juga kan tadi sama, nggak ada punya keinginan kemudian kita punya calon terus menghambat calon yang lain. Tapi kami kan sebagai sebuah partai politik yang punya visi politik, ya, kemudian diterjemahkan dalam sebuah pemerintahan yang akan datang, ya bisa, boleh dong. Misalnya partai politik kami mengusung orang yang punya sama, yang kita nilai sama gitu. Dan saya kira berlaku semua partai politik yang ada. Gitu. Saya tambahkan, pengertian nurut yang disampaikan Mbak Mega itu tidak seperti apa adanya begitu. Itu kan karena disampaikan oleh seorang ibu, bahasa biasalah. Tapi substansinya penting disampaikan Mbak Mega. Begini, partai politik itu semakin cerdas. Maaf ya, kenapa semakin cerdas menyikapi calon-calon, pasangan calon yang ingin mendapatkan tiket dari partai. Banyak sekali, maaf, kepala daerah hanya memanfaatkan partai politik untuk mendapatkan tiketnya saja. Jadi seperti komplengan. Ya begitulah. Pokoknya saya dapat habisin waktu memohon, meminta, janjinya luar biasa. Begitu dapat, ya sudah, selamat tinggal partai politik. Jadi sampaikan Bu Mega itu betul. Jadi bukan nurut dalam arti tadi ya. Kemudian yang kedua ya, loyalitas kesetiaan pasangan calon pada partai semakin rendah. Pertama, ketika dia ingin dia sampaikan pada partai A, saya akan jadi kader begini-begini. Ternyata pada partai B juga, pada partai C. Jadi semua nih jualan nih. Itu terjadi. Pinggir jurang ini nih. Nah, sebentar lagi nih. Terus yang ketiga, lebih bahaya lagi. Sudah 5 tahun yang lalu masuk jadi kader partai A. Oke. Jadi, baik. Kemudian maaf, menang, pindah. Itu terjadi. Jadi maksud saya yang sampaikan Ibu Mega ini penting ya, bahwa partai politik sekarang semakin cerdas melihat pasangan calon, jangan asal memaafkan tiket, tidak ada loyalitas, kesetiaan, tidak bersinergi positif, tidak membangun kepentingan rakyat. Partai hanya jadikan alat untuk mendapatkan tiket maju. Ketika menang sudah selamat tinggal, kepentingan dirinya sendiri untuk kepentingan. Kesetiaannya itu kesetiaan soal ideologi, soal visi, soal program yang itu diterapkan oleh partai politik, ya, gitu loh, bukan orang per orang. Pada bangsa dan negara, pada rakyat, tapi pada pembangunan. Mungkin nggak partai politik DPR ya itu membuat atau mempermudah kehadiran calon independen dalam pilkada gitu nantinya? Dijawab nanti ya, Bang Doli dan juga teman-teman yang lain. Kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Kontroversi akan kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh Kopi nomor 1 favorit semua orang, rasanya nikmat, gak bikin kembung dan pasti selalu bikin kita happy. Pemirsa di rumah jangan lupa selalu stok Luwak White Coffee. Luwak White Coffee, kopi nikmat, nyaman diminum. Senyaman dialog kita di kontroversi pada malam hari ini pemirsa. Tadi Bang Hensat tanya soal kemudahan bagi calon independen. Saya sekalian melengkapi ya pertanyaan ini ya Bang Doli. Karena kita juga ingin memberikan ruang kepada masyarakat kita untuk punya lebih banyak alternatif. Apakah yang namanya memberikan kemudahan bagi calon independen, kemudian juga memberikan ambang batas maksimal suara ya, jadi supaya tidak semuanya diborong oleh satu paslon, itu bisa difasilitasi dalam revisi Undang-Undang Pilkada? Ya ini fase yang paling saya suka gitu, karena memang dari awal saya dengan teman-teman Komisi 2 itu berupaya untuk bisa melakukan revisi atau penyempurnaan undang-undang politik, ya, termasuk salah satunya adalah pemilu yang dalamnya juga adalah pilkada gitu. Jadi saya kira memang kita harus mereview lagi semua bagaimana supaya semua undang-undang sistem yang kita bangun ini menopang bagaimana demokrasi kita semakin hari semakin berkualitas. Lebih substantif gitu lah ya. Nah salah satunya yang kayak tadi seperti itu, misalnya saya kira tidak ada masalah misalnya
kita memungkinkan untuk munculnya banyak calon. Dan sekarang faktanya juga makin lama kan udah begitu. Ya, tadi calon independen, kemudian ada gabungan partai politik yang cuma 20-25. MK memutuskan sekarang udah ada yang bawa lagi. Kan itu yang tadi saya katakan, sebetulnya dalam konteks regulasi semakin ke sini sebetulnya fasilitas untuk memungkinkan banyaknya calon itu sudah memadai gitu loh. Nah, tinggal nanti kita sempurnakan. Termasuk tadi soal ambang batas. Tapi saya nggak setuju kalau nggak ada ambang batas, bawah juga gitu loh ya kan? Karena kan kita harus ini memilih orang yang terbaik. Yang saya kira proses seleksinya juga dari tahap ke tahap juga harus ketat gitu. Jadi ambang batas atas gimana, Bang? Setuju, saya kira. Jadi kalau kita mau menghindari munculnya fenomena orang borong partai segala macam itu, saya kira bagus juga untuk dipertimbangkan. Ada batas bawah, ada batas atas. Oke, kembali lagi tadi ke persoalan bagaimana di sini tadi berbicara soal pentingnya loyalitas calon ini kepada partai politik. Jangan sampai dia sudah diusung, sudah jadi orang, kemudian tiba-tiba karena kepentingannya sudah berbeda, mudah saja melepaskan partai. Tapi pertanyaan saya Mbak Titi, dan ini saya kutip juga omongan Mbak Titi ya, boleh sambil ditampilkan artikelnya. Mbak Titi mengatakan bahwa meningkatnya calon tunggal itu karena dominasi elit nasional. Ini adalah ekses dari agenda elit nasional, bukan agenda lokal. Apakah ini berkaitan? Kita harus membandingkan antara loyalitas kepada partai, yang satu lagi adalah aspirasi kepada masyarakat. Apakah memang harus lebih penting loyalitas kepada partai daripada mempertimbangkan aspirasi masyarakat? Ya, harusnya kan it takes two to tango ya. Karena bagaimanapun partai politik instrumen demokrasi yang kita tidak mau negasikan. Oleh karena itu harus ada jembatan yang terhubung antara apa yang menjadi kebijakan partai dengan aspirasi masyarakat. Nah, kenapa kemudian itu ada intervensi atau pengaruh? Kalau intervensi mungkin kita gunakan pengaruh ya. Karena memang kan tidak bisa mencalonkan kepala daerah kalau tidak ada rekom dari DPP. Nah, ini yang kemudian sering terjadi. Daerahnya mau apa, DPP-nya mau apa, itu nggak ketemu. Ini terus terang misalnya, wajar saja kalau publik bertanya, RK itu elektabilitasnya meroket di Jawa Barat, punyanya orang Jawa Barat, tiba-tiba dia pindah ke Jakarta. Nah, itu kan menjadi sesuatu yang bagi orang awam menjadi sulit untuk ditangkap. Mengapa tidak mempromosikan kader terbaik di arena yang memang dia ada di situ? Nah, itu catatannya. Termasuk juga misalnya begini, fenomena tadi soal loyalitas. Sebaliknya, kita kan punya calon perseorangan nih independen. Di dalam banyak calon independen yang menang, ujung-ujungnya juga dikooptasi partai. Jadi polanya juga sama begitu. Kedepan menurut saya yang harus diperbaiki adalah calon perseorangan ini jangan sampai jalurnya itu terlalu cepat dibandingkan pencalonan partai. Jadi ketika ada seorang yang tidak mendapat porsi dari partai, tiket dari partai, dia bisa masuk lewat independen. Kalau sekarang independennya sudah berproses dari bulan Mei. Sementara pencalonan dari partai politik baru di bulan Agustus. Itu bisa disederhanakan kok. Karena calon independennya tertutup, calon-calon alternatif juga menjadi akhirnya tidak bisa muncul. Ini Bang, jalurnya tuh harus dibarengin mestinya ya. Dan proses verifikasi baik administrasi faktual itu tidak terlalu sulit. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita ingin memberikan ruang bagi kader yang lebih banyak begitu dan tidak ada kutu loncat tadi hanya mengandalkan popularitas, menurut saya ini kan syarat pencalonan tuh makin mudah. 6,5 sampai 10% perolehan suara. Dilekati juga dengan tambahan pemilihan di internal. Jadi anggota dan kader itu tidak ditinggal. Ini kan apa yang ada di DPP di Undang-Undang Pilkada itu yang terjadi adalah sentralisasi. Kalau tidak ada rekom dari DPP tidak bisa mencalon. Bahkan kalau daerah menolak mencalonkan, DPP bisa mengambil alih. Jadi seolah-olah itu ada keterputusan juga. Makanya ke depan itu bagaimana mekanisme di internal, ada proses yang pencalonan itu karena dia lebih mudah, dilakukan pemilihan atau kemudian proses di internal. Makanya tadi Bang, siapapun Anda tokoh, mau artis, mau ada apapun, terkenal apapun, tapi tetaplah berproses bersama anggota begitu. Jadi ketika pun mendapat tiket, itu bukan sekedar tiket elit. Nah, yang berikut terakhir, kita harus berpikir nih Bang Doli, nggak bisa tuh pilkada di tahun yang sama. Jadi kalau pemilunya itu dibagi dua, serentak nasional, DPR, DPD Presiden, lalu 2 tahun atau 2,5 tahun berikutnya DPRD bersama kepala daerah,
anggota DPR kan sudah cukup menjabat nih 2,5 tahun untuk investasi lapangan sebagai modal maju pilkada. Nah itu kan juga mungkin tidak akan hilang dua-duanya dan kita juga akan membuat mesin partai itu bekerja terus. Karena nggak ada agenda nasional itu tadi itu. Jadi banyak PR sebetulnya, banyak yang bisa direvisi di Undang-Undang Pilkada, tapi ada satu lagi yang menarik untuk kita diskusikan. Mas Seno, saya harus tanya ke Anda, boleh dimunculkan rekan-rekan bagaimana sekarang muncul gugatan ke MK untuk memasukkan opsi kotak kosong di surat suara. Meskipun di daerah tersebut sudah ada paslon lebih dari satu. Mas Seno, PDI Perjuangan melihat gugatan ini bagaimana? Apakah ini adalah bentuk perlawanan dari rakyat karena elit tidak memfasilitasi aspirasi masyarakat, lebih kepada agenda elit, atau PDI Perjuangan melihatnya seperti apa? Ya, pertama saya mau ngomentarin dulu ya, saya seneng banget tadi Bang Risa ikut membela statement Bu Mega. Ini buat saya pemandangan baru dalam landscape politik kita ya akhir-akhir ini. Prabowo kan baik sama Bu Mega. Iya, jadi semakin baik kita ini. Coba di salaman dulu sekarang supaya kita kelihatannya bisa lihat ada koalisi nih. Sebentar lagi kan. Ya, tapi secara substansial memang kan poinnya itu, partai politik ini memang selama ini kan disalah-salahkan terus, seakan-akan kita ini selalu sebagai bagian jadi samsak, itu enak sekali. Tetapi pada prinsipnya sebenarnya dalam demokrasi kan pilarnya memang partai politik, dan mekanisme kepartean itu memang mengizinkan kita untuk punya aturan main. Dan dalam konteks itu saat Bu Mega bicara nurut, maka nurut itu artinya ya nurut pada ideologi, nurut pada komitmen, nurut pada konstitusi, nurut pada nilai yang dijanjikan kepada rakyat. Jangan sampai antara how to win dan how to govern ternyata nggak nyambung. How to win-nya kayak meyakinkan, waktu memimpin ternyata beda semua. Nah, proses seleksi ini terjadi di mana? Tentunya partai punya sistem dong. Nah, dan dalam konteks itu tentunya masing-masing partai punya cara masing-masing. Apakah kami tidak mendengarkan suara rakyat? Semua kita triangulasi, kita tabulasi dengan baik. Faktanya tidak hanya di provinsi besar di Jawa ya. Di Sumatera Utara misalnya, Pak Edi Rahmayadi ini sebelum ada putusan MK yang punya golden ticket di sana hanya PDI Perjuangan, kita mengusung Pak Edi Rahmayadi. Di Kalimantan Timur waktu itu juga Pak Isran Nur kita usung. Artinya ini petahana-petahana yang hampir tidak bisa maju kalau tidak dengan tiket PDI Perjuangan. Tapi kita juga membuka ruang untuk komunikasi. Padahal memang tidak ada tanggung jawab bagi kami untuk mengusung beliau-beliau. Termasuk di Jakarta. Tidak ada tanggung jawab untuk kami mengusung petahana kemarin sebenarnya. Nggak ada kami mem-PHP siapa-siapa. Karena memang bukan kader kami. Nah, dalam proses itu komunikasi terjadi suatu hal yang wajar. Tetapi apakah kesimpulannya seperti apa? Tentu masing-masing partai punya cara main. Di seluruh dunia partai ID sedang menurun. Dan kita ingin agar memperbaiki itu melalui pelembagaan partai yang baik, melalui pilkada. Maka dari itu keputusan-keputusan ini kita berjalan. Nah, kita sadar Mbak Sylvia bahwa demokrasi kita memang belum sempurna. Masih ada proses sana-sini, kanan-kiri yang memang tidak ideal. Apalagi MK. Dipersembahkan oleh dari gerakan coblos 3 paslon di Jakarta, sekarang ada gugatan ke MK untuk memunculkan opsi kotak kosong di semua surat suara meskipun di daerah itu sudah ada lebih dari 1 paslon. Pertanyaan saya, Mas Hensat,
perlu difasilitasi tidak gugatan ini, perlu dikabulkan tidak? Apakah memang penting sebetulnya memunculkan ada kotak kosong di surat suara supaya partai politik juga dalam tanda kutip tidak asal mencalonkan paslon yang tidak sesuai dengan aspirasi rakyat. Jadi lebih kompetitif. Mbak Zilvi, ini saya mau menjelaskan ya, kotak kosong itu bukan kotak beneran loh. Iya. Karena ada yang salah kaprah mengira kotak kosong diletakkan di TPS sebagai saluran yang tidak puas. Padahal kotak itu kotak kosong yang ada di surat suara di tanpa surat suara gambar. dimasukkan ke surat suara gambarnya. Iya. Gimana tuh Mas Hensat? Ya, kalau saya lebih memilih independennya dipermudah dibandingkan ada aturan baru kotak kosong itu. Kenapa? Karena esensi dari demokrasi kan kita memilih siapa yang menjadi pilihan kita. Sehingga pada saat independen itu dipermudah, kita nggak perlu lagi kotak kosong nih, karena rakyat punya lebih banyak pilihan dibandingkan untuk tidak memilih. Dan biasanya kalau mekanisme kotak kosongnya ini yang tanpa ada kotak kosongnya, itu sebenarnya sudah diwakili dengan tidak memilih gitu. Golput. Nah, kalau saya sih lebih senang bahwa si aturan independennya ini aja yang dipermudah. Memang buat partai politik tidak mengenakan. Karena akhirnya kalau ada 1, 2, 3 dan banyak pemilihan legislatif atau pemilihan kepala daerah dimenangkan oleh si independen, pasti akhirnya orang-orang berbondong-bondong menjadi independen daripada menjadi atau mencari atau memilih calon yang dari partai politik. Kalau kembali ke pertanyaannya Mbak Zilvia tadi, saya nggak setuju. Dalam artian nggak perlu difasilitasi lagi sih sebetulnya si golput ini, karena tanpa ada gambar kotak kosong ya mereka udah biasanya udah begitu. Gitu. Baik, kalau Bang Riza singkat tadi katanya sempat setuju saja kalau misalnya muncul opsi kotak kosong di surat suara. Enggak, poin saya adalah bahwa Pilkada serentak 2020 jadi pembelajaran. Pembelajaran pertama bagi pemerintah dan DPR adalah merevisi regulasi yang lebih baik. Ada batas bawah yang ideal dan batas atas ideal. Silakan nanti dirumuskan. Pembelajaran yang kedua bagi partai politik adalah siapkan kader-kader terbaik untuk tampil. Pembelajaran ketiga bagi pasangan calon juga siapkan diri secara baik. Jangan hanya memanfaatkan tiket partai politik sebagai batu loncatan untuk kepentingannya pribadi. Saya kira itu yang paling penting. Terkait soal kotak kosong, saya kira ini biasa saja. Yang paling penting adalah tadi Bang Hasan bilang bahwa mari kita dukung demokrasi ini, siapkan ruang seluas-luasnya agar demokrasi semakin berkualitas. Terakhir Bang Doli, meskipun sudah ada sekarang aturannya bahwa nanti akan langsung dilakukan pilkada ulang di tahun 2025 jika kotak kosong menang, tapi seharusnya kita membacanya tidak sesimpel itu. Harusnya yang kita lakukan bagaimana mencegah supaya kotak kosong itu bahkan tidak terjadi. Jadi apakah ini akan diformulasikan di revisi undang-undang pilkada berikutnya? Bagaimana cara untuk mencegah kotak kosong? Ya, 3 hal. Yang pertama, kalau tadi saya menanggapi apa yang disampaikan Titi ya. Sebenarnya kalau kita mau membangun desain ideal demokrasi kita, di mana demokrasi itu salah satu pilarnya adalah partai politik, sebenarnya ya ini tantangan partai politik. Partai politik harus juga bisa membenahi diri lebih baik lagi untuk bisa menjadi institusi politik yang melembaga gitu kepada masyarakat ya. Yang memang betul-betul dia itu representasi rakyat, masyarakat. Sehingga betulnya ke depan kalau memang sudah partai politik ini terlembagakan, harusnya calon independen itu makin lama makin nggak ada harusnya. Semua harusnya melalui partai politik gitu loh. Nah itu saya kira tadi betul yang disampaikan oleh Ariza soal pembelajaran buat partai politik itu. Nah yang kedua, saya nggak setuju dengan soal opsi kotak kosong di masuk di surat suara yang memang calonnya sudah lebih dari 1, 2, dan 3 gitu. Ini kan proses ini harusnya calon yang prosesnya kan panjang ini. Orang bisa mencalonkan bisa 2, 3, 4, 5 itu kan melibatkan juga rakyat gitu kan. Ini kan sama aja dengan melegalkan golput sebenarnya menurut saya. Ya, kita kan selama ini kan ingin mengajak masyarakat supaya tidak golput mereka. Nah ini dia datang menunjukkan kegolputannya. Menurut saya ini nggak bagus. Yang ketiga, singkat Bang Doli. Yang ketiga soal kalau misalnya kotak kosong menang. Kemarin kita sudah rapat, ya kita sudah putuskan bahwa kita tidak menginginkan ada daerah yang menang kotak kosongnya ini terlalu lama tidak punya kepala daerah yang definitif. Jadi sesingkat mungkin kita harus segera melakukan pemilu ulang, pilkada ulang istilah di undang-undang itu.
Tapi kalau nanti pilkada ulang itu kan ngulang ya, kita buat aja pilkada lagi lah kira-kira. Ya, yang di semua prosesnya dari awal. Dari awal. Jadi ada 2 tahapan besar, tahapan persiapan dan tahap pelaksanaan itu harus dilalui semua. Oke. Dan kami minta KPU untuk segera melakukan simulasi. Tanggal 27 kami rapat lagi. Baik. Kita minta waktu itu kalau bisa paling lama 6 bulan. Sesingkat mungkin. Sesingkat mungkin. Mereka sedang simulasi. Dan betul tadi Ya. harus difikirkan, jangan kita dengan mudah loh memilih kota kosong itu karena konsekuensinya panjang. Satu misalnya nanti akan muncul PJ yang itu sangat bisa elitis. Ya. Yang kedua nanti mengganggu keserentakan. Nah itu dia. Gitu. Ada banyak sekali konsekuensi negatif ya kalau sampai terjadi kota kosong bahkan pilkada ulang. Terima kasih Bapak-Bapak, Mbak Titi sudah bergabung bersama kami di Kontroversi. Pemirsa, sulit menafikan tidak terjadi oligarki partai politik dalam penentuan calon di pilkada 2024. Tragedi calon tunggal semoga bisa jadi pelajaran untuk kita semua, untuk para parpol terutama, melahirkan para pemimpin daerah yang mewakili aspirasi rakyat, bukan kepentingan elit. Saya Zilvia Iskandar. Metro TV,